Kubur yang disyariatkan adalah mengucapkan salam kepada orang yang dikuburkan di tempat itu. Setelah itu mendoakan mereka sebagaimana tadi yang telah kita doakan agar Allah memberikan al-afiyah, kemaafan kepada orang yang berkubur di sini, termasuk kepada kita. Kemudian tugas kita berikutnya adalah mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari ziarah kita ini. Nah, sekarang tentu keberadaan kita di sini bukan hanya sekedar berdiri melihat, yang kita juga tidak tahu karena kuburnya yang mana si fulan dan mana si fulan. Tetapi ini adalah kubur lebih kurang 70 syuhada Uhud yang dikuburkan di area ini. Dan pemakaman ini pernah dahulu terbongkar oleh air banjir yang turun dari bukit sana, sehingga akhirnya jasad para syuhada itu terangkat ke atas, naik, dan banyak mereka, hampir semuanya seperti baru saja dikuburkan. Bahkan masih ada saja darah yang mengalir, dan itu menjadi alamat tanda kemuliaan mereka, di mana jasad mereka tidak membusuk dan tidak hancur malah. Itu peristiwa itu banyak, ada datanya, ada faktanya, ada bukti-buktinya. Nah, mari setelah kita di sini, kita naik ke bukit sana, dan di sana kita bercerita tentang peperangan Uhud dan bagaimana para syuhada ini sampai gugur di tempat ini. Kita ke sana biar kawan-kawan yang lain yang datang kemudian bisa mengucapkan salam. Ayo kita naik ke bukit ini yuk. Tuh, bisa agak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sekarang kita berada di atas bukit Jabal Rumah namanya. Rumah adalah artinya adalah para pemanah. Jadi di daerah inilah, dari bukit sana sampai ke sini dahulu Nabi menempatkan pasukan pemanah beliau. Nah, sekarang kita berada di atas Jabal Rumah. Di hadapan kita sekarang ada medan peperangan Uhud. Jadi disinilah dahulu terjadi perang Uhud itu, antara bukit Uhud dengan Jabal Rumah ini. Nah, ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Tahun kedua adalah perang Badar. Nah, kenapa perang ini terjadi? Sebenarnya perang Uhud ini bisa dikatakan ajang balas dendam bagi orang Quraisy, kaum musyrikin, setelah 70 pula yang gugur di kalangan mereka dalam peperangan Badar dan ditawan juga. Mereka tidak menduga sama sekali akan menghadapi atau menerima kekalahan telak dalam perang Badar, karena mereka yakin dengan persenjataan mereka, jumlah mereka yang lebih banyak. Sedangkan kaum muslimin dengan persenjataan apa adanya dan hanya berjumlah 313 orang harus berhadapan dengan 1000 pasukan dari kaum musyrikin Makkah di Badar. Nah, karena itu peperangan Uhud boleh dikatakan perang yang sangat dipersiapkan oleh orang Quraisy. Tujuan utama adalah menuntut balas. Sakit hati mereka. Mereka dipermalukan di seantero jazirah Arab ini. Tetapi Nabi SAW, jadi ini yang perlu kita fahami. Di dalam kehidupan ini, seorang Nabi tentu dikuatkan dengan mukjizat. Jelas itu. Tetapi apakah seorang Nabi bersandar hanya kepada mukjizat? Tidak. Jadi kelemahan umat Islam hari ini adalah ikhtiar. Kita yakin Allah menolong kita, tapi apakah kita telah menempuh jalan untuk mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan? Nah, ambil pelajaran dari Nabi. Beliau dikuatkan dengan mukjizat, tetapi beliau mengatur segala sesuatu dengan ikhtiar yang paripurna. Nah, apa itu? Di antaranya adalah beliau terus memantau perkembangan kota Makkah setelah peperangan Badar. Siapa yang menjadi intel atau informan Nabi di Makkah, yaitu paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas terus berkirim informasi keadaan orang-orang Makkah setelah kekalahan di Badar. Nah, ketika peperangan Uhud akan terjadi, belum sampai lagi pasukan Makkah di kota Madinah,
Itu utusan paman Nabi Abbas telah membawa surat secara detail berapa jumlah pasukan, berapa jumlah tunggangan, kavalerinya berapa, infanterinya berapa, alat-alat yang mereka bawa seperti apa, bahkan wanita yang mengikuti siapa saja dan apa persiapan mereka. Dan Nabi waktu itu menerima pesan itu di mana? Di Kuba. Nabi sedang di Kuba, datang surat dari Abbas, dan ketika dibacakan oleh sahabat Nabi yang lain kepada Nabi, isinya kata Nabi, "Uktum, sembunyikan isi surat ini, jangan ada seorang pun yang menceritakannya walaupun kepada istrinya sekalipun," kata Nabi, sampai ada musyawarah untuk menentukan sikap yang akan diambil. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin ada suasana yang tidak nyaman dahulu, kita menjadi kalang kabut menghadapi keadaan. Nah, ini pemimpin. Jadi pemimpin tidak suka buat heboh. Pemimpinnya seharusnya demikian gitu ya. Tidak membuat heboh, tetapi mengambil keputusan dengan pertimbangan tenang, masyarakat bisa menikmati suasana yang tenang walaupun keadaan mungkin genting. Nah, itu kepemimpinan, leadership dari situ diambil. Nah, kemudian dimusyawarahkan. Dalam musyawarah tersebut di mana dilakukan di Masjid Nabawi. Nabi menceritakan mimpi beliau, tetapi Nabi tidak mengambil keputusan. Beliau serahkan keputusan kepada musyawarah. Kata Nabi, "Saya bermimpi tadi malam, saya melihat ada bakar tudbah, ada sapi yang disembelih. Kemudian saya juga melihat ada retak pada mata pedang saya. Nah, saya kata Nabi, dan saya memakai baju 2 lapis, baju perang beliau, bahkan tangannya beliau masukkan ke dalam." Kata Nabi, beliau takwilkan. "Saya melihat," kata Nabi, "mimpi saya itu petunjuk bahwa kota Madinah cukup aman untuk jadikan benteng perlindungan." Artinya Nabi tidak perlu kita keluar untuk menyambut lawan. Cukup kita bertahan saja di dalam kota, kita cukup persediaan, kemudian kalau mereka masuk nanti kita lakukan perang kota. Itu keinginan Nabi. Dan kemudian saya juga melihat ada di antara keluarga saya yang akan gugur syahid. Kemudian agar juga terjadi pada beliau sesuatu. Nah, tetapi para pemuda ya waktu itu tidak semuanya terlibat dalam perang Badar, itu merasa kehilangan kesempatan. Mereka ingin menunjukkan apa? Keberanian, bagaimana perjuangan mereka membela Islam. Orang-orang yang ikut Badar sudah senang, tapi mereka yang lain belum dapat kesempatan berjihad. Jadi semangat sedang menggebu-gebu. Sehingga akhirnya mereka semuanya bersepakat, "Ya Rasulullah, keluar kita. Ngapain kita sembunyi dalam kota? Mereka jual, kita beli." Kira-kira begitulah. Akhirnya semangat semua, bahkan ada yang bersumpah tidak akan makan kalau tidak Nabi tidak mau membawa mereka keluar untuk berperang. Karena kesepakatan waktu itu lebih banyak kepada pendapat itu, Nabi menuruti. "Baik," kata Nabi, "kita putuskan." Nah, ingat, musyawarah harus seperti itu. Jadi musyawarah itu kan benar sendiri. Nah, akhirnya diputuskan keluar, tapi ini dimanfaatkan oleh orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah tokoh munafikin, komandannya orang munafik di Madinah. Nanti jangan dikasih nama pula anak Abdullah bin Ubay gitu. Karena tokoh orang munafik. Nah, 1000 pasukan yang telah dihimpun oleh Nabi dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay. "Bagaimana kalian ikut Muhammad? Lihat dia saja tidak ikut pendapat dia ikut pendapat orang banyak. Kok kita ikut dia?" Akhirnya 1000 itu bisa dipengaruhi 300 orang. Sehingga tinggallah pasukan Nabi 700. Dan akan berhadapan dengan pasukan Quraisy sebanyak 3000 orang. Nah, inilah yang dibutuhkan saat itu apa? Kecerdasan, kepiawaian seorang panglima. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalau kita keluar, ada enggak yang bisa membawa kita harus cepat lebih dahulu sampai di Uhud sebelum pasukan kaum musyrikin? Akhirnya ada sahabat, "Ayo ya Rasulullah, kita ngambil jalan pintas, kita sampai di sana." Sampailah kaum muslimin di daerah ini sebanyak 700 orang. Nah, sedangkan kaum musyrikin Makkah datang dari arah mana? Dari arah belakang kita, dari sana. Dari arah sana datang. Nah, apa kata Nabi? Nabi menunjuk 70 orang pasukan pemanah. "Naik kalian ke Jabal Al-Ainain." Dahulu namanya Jabal Al-Ainain ini namanya. Naik 70 orang ke sini. Tugas kalian apa? Kata Nabi, "Indahu anna khuyula Quraisy." Kalian tahan jangan sampai pasukan berkuda Quraisy masuk
merengsek ke dalam medan pertempuran, tahan pasukan kavaleri musuh. Jadi tugas pasukan pemanah adalah menghujani pasukan berkuda supaya jangan bergerak maju. Jadi yang bisa maju ke medan tempur adalah pasukan infanterinya Quraisy yang berjalan kaki karena mereka punya tameng. Nah, kuda kan kalau dia hujan dengan anak panah tidak bisa bergerak, dia akan tertahan. Nah, yang pasukan infanteri dihadapi oleh pasukan kaum muslimin yang di sini. Apa pesan Nabi? Jangan kalian turun, la tanzilu, jangan turun dari tempat kalian hatta ursila ilaikum, sampai aku utus utusan untuk memerintahkan turun, baru turun, kata Nabi. Bahkan ada satu riwayat mengatakan lau yatakhattafuna at-tairu, walaupun kami telah dimakan oleh burung bangkai sekalipun, kalau seandainya tidak ada perintah turun, jangan turun, kata Nabi, kepada pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair namanya. Naiklah pasukan ini, mereka lakukan tugas. Nah, akhirnya pasukan berkuda kaum musyrikin tidak bisa masuk ke medan tempur, tertahan di sana di bawah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi anaknya Abu Jahal, Abu Jahal tewas dalam perang Badar. Nah, ini membawa dendam semua. Nah, pasukan yang maju ini dihadapi oleh kaum muslimin dan kaum muslimin menang. Nah, menang sehingga mereka akhirnya lari pontang-panting dan sisa seluruh yang mereka bawa dikuasai oleh kaum muslimin, yang di bawah itu sebagai harta rampasan perang. Nah, coba bayangkan kemenangan sudah didapat di bawah. Di atas pasukan pemanah menonton. Nah, tentu di sini ada godaan-godaan. Bisa jadi rampasan perang sudah di bawah, kita dapat jatah enggak nih? Nah, bisa jadi berbagai macam. Seolah-olah perang sudah usai, akhirnya banyak pasukan pemanah ini turun satu persatu. Walaupun diingatkan oleh panglima mereka Abdullah bin Jubair, jangan kalian turun, ingat pesan Nabi, tetapi godaan yang di bawah bisa lebih berat, mempengaruhi mereka sehingga mereka turun. Nah, ketika pasukan pemanah turun berarti apa? Tameng pasukan kaum muslimin sudah hilang. Nah, panglima berkuda Quraisy yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, di situ mungkin ada juga Amr bin al-As, waktu itu belum masuk Islam, termasuk Khalid ibn al-Walid masih dalam pasukan kaum kafir waktu itu, kaum musyrikin, melihat bahwa celah untuk menyerang balik. Akhirnya pasukan berkuda bergerak ke arah pinggiran Bukit Uhud sana, berputar, itu yang namakan gerakan mereka berputar dan menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Masuk ke sana dan menyerang kocar kacir. Nah, disinilah berguguran syuhada 70 para sahabat. Termasuklah yang gugur adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Termasuklah yang gugur adalah dai pertama yang diutus oleh Rasul ke Madinah, Mus'ab bin Umair, yang perawakannya seperti Nabi, tapi dia memakai topi sehingga tidak terlihat seperti itu adalah Rasulullah. Banyak orang mengira kaum musyrikin itu adalah Rasulullah SAW, karena itu serangan diarahkan kepadanya dan dia diam saja, tidak mengaku Mus'ab demi untuk menyelamatkan Nabi. Nah, disinilah Nabi SAW terkena oleh lemparan batu ketapel Ibnu Quma'ah namanya, seorang musyrik, sehingga lepas tali pengikat topi baja Rasul dan pakunya menancap di rahang Nabi, dan gigi depan Nabi patah. Kemudian paku yang menancap itu nanti ditarik oleh sahabat dengan gigi supaya lepas, digigit baru lepaskan. Kemudian Nabi berdarahan, terjatuh, dan ketika Nabi terjatuh, orang-orang Quraisy menyorakkan Muhammad qutil, Muhammad man, Muhammad telah terbunuh, Muhammad meninggal. Nah, menghadapi suasana kacau seperti itu, sebagian sahabat ada yang sudah hilang asa, hilang harapan, ada yang melepaskan pedang. Nah, ada yang sudah tidak mau apa lagi, Nabi sudah tiada. Nah, datanglah seorang wanita. Nah, ini jadi peran wanita medan tempur ya. Ketika itu, kalau memang Muhammad telah mati, kenapa kalian tidak mati bersamanya? Akhirnya semangat itu dibangkitkan, termasuk juga paman dari Anas ibni Malik. Nah, dia angkat senjatanya sampai dia gugur. Dia katakan, kalau Rasulullah telah tiada, dia telah menjalankan tugasnya. Kenapa kalian diam saja dan tidak kalian ikuti beliau? Bangkit semangat sahabat, dan Rasulullah hanya dikelilingi oleh 9 orang sahabat saja. 7 orang dari Ansar, 2 dari Muhajirin. Apa kata orang Ansar? Wahai saudaraku orang Muhajirin, kalian berada di dekat Nabi, biar kami yang hadapi gelombang
serangan tersebut. Satu persatu berguguran. Nah, kalau ada yang membaca di dalam Al-Quran, minal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman ada rijalun, ada orang-orang sadaku yang membuktikan kebenaran janji mereka dengan Allah. Di antara mereka man qadha nahbah, ada yang gugur, wa minhum may yantazir, di antara mereka ada yang menunggu, wa ma badalu tabdila, mereka tidak mau mengganti keimanan mereka walaupun mati di hadapan mereka. Nah, itulah yang terjadi, sehingga akhirnya walaupun berguguran 70 syuhada, kaum muslimin tidak surut. Dan Nabi SAW kemudian bangkit mencoba menyelamatkan kaum muslimin ke celah bukit sana. Jadi kalau ada, biasanya di daerah situ ada namanya bekas masjid, tempat istirahat di situ. Dan Nabi membawa pasukan ke sana sehingga di belakang tidak ada yang bisa menyerang karena sudah bukit, dan di sanalah bertahan sampai waktu zuhur tiba. Dan kaum muslimin dapat kembali menghimpun kekuatan dan orang musyrikin tidak bisa menjangkau lebih dari itu. Jadi artinya apa? Perang ini juga tidak membawa apa-apa bagi kaum musyrikin selain hanya mereka bisa membunuh lebih banyak kaum muslimin di sini. Nah, itulah peperangan Uhud. Jadi apa pelajaran? Satu saja kalau mau diambil di sini. Lihat akibat dari satu kali tidak patuh kepada nasihat Nabi. Apa jadinya? 70 syuhada bergelimpangan, syahid memang. Nah, kalau hari ini kita bisa bertanya ke diri kita masing-masing, kita berapa kali sih nggak patuh pada Nabi? Nah, coba bawa-bawa aja pulang. Kalau satu kali itu akibatnya, nah kita berapa kali sudah? Nah, karena itu saya berharap kita tidak seperti para syuhada itu mempertahankan kalimat tauhid kita. Kita tidak seperti mereka berjuang agar bisa sujud, agar bisa salat, agar bisa menjalankan ibadah. Lihat para sahabat, demi untuk bebas mengucapkan kalimat tauhid, bebas menjalankan syariat, itulah yang mereka persembahkan. Hari ini kita hadir di tempat ini tentu bukan hanya sekedar orang datang ke sini, kita datang juga, ini sudah rute, sudah program, bukan. Kita datang ke sini, kalau bisa setelah kita kembali dari sini kita membawa semangat untuk istiqamah di dalam taat. Sudah? Baik. Sudah panas? Kita pulang. Zuhur sudah hampir. Kita cukupkan dahulu sampai di sini. Tentu tidak akan tuntas kita bercerita dengan waktu yang seperti ini, tapi saya sisakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu hadir di majelis-majelis ilmu, mendengarkan sirah nabawiyah, perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dorong diri untuk hadir bermajelis. Sediakan di tengah kesibukan duniawi kita ada kesempatan untuk menyahut ilmu demi untuk mendapatkan apa? Pedoman, petunjuk di dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.